Assalamualaikum sahabat Nijos Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak Anda untuk mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Al-Ikhwan, Kelapa II, Depok, hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025. Khotibnya adalah Ustadz Miftahul Hidayat dan imam sholatnya Ustadz Imam Ghazali. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Al-Ikhwan, salat sunnah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah berkat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, yakni untuk melaksanakan salat sunat Idul Adha di Masjid Al-Ikhwan, yang tentu kita sama-sama berharap mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan kehariban alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkanlah kami mewakili dari pengurus Masjid Al-Ikhwan menyampaikan beberapa maklumat, yakni salah satunya karena sekarang
dengan adanya perayaan Hari Raya Idul Kurban, maka izinkanlah kami untuk menguraikan hamba Allah yang telah melaksanakan kewajibannya, yakni dengan berkurban. Adapun hewan kurban sapi, alhamdulillah kami sudah menerima 4 ekor, yakni 1 dari RT 04, lalu dari RT 05, selanjutnya dari RT 06, lalu ditambah dari RW 05. Jadi total sapi, alhamdulillah kami sudah menerima 4 ekor sapi. Adapun untuk kambing total semuanya sampai dengan saat ini yakni 46 ekor, yakni dari RT 002, RW 02 yakni 10 ekor, RT 03 2 ekor, RT 04 5 ekor, RT 05 4 ekor, RT 06 10 ekor, RT 08 8 ekor, RT 09 3 ekor, RT 012 2 ekor, dari RW 5 1 ekor, dan RW 7 1 ekor. Alhamdulillah dengan sampai saat ini jumlah hewan kurban kambing yakni sebesar 46 ekor. Alhamdulillah. Dan insya Allah untuk sapi kami akan sembelih di RPH Bapak Haji Dedi. Dan adapun untuk kambing, insya Allah kami akan menyembelih di garasi yakni RT 2, RT 2, di hari Sabtu. Adapun pelaksanaan penyembelihannya, insya Allah kami akan melaksanakan pada hari Sabtu, yakni esok hari. Laporan selanjutnya untuk sedekah dimulai dari RT 02 sebesar 2.050.000, lalu RT 03 1.020.000, RT 04 2.800.000, RT 05 2 juta, RT 06 1.200.000, RT 08 2.050.000, RT 09 1.720.000, lalu RT 10 2.140.000, lalu RT 11 1.200.000, selanjutnya RT 12 1.850.000 rupiah. Adapun semuanya total untuk sedekah yakni 18.030.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakallahu khairul jazaa. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan menambah keimanan dan menambah keberkahan, dan mudah-mudahan ditambah rezeki yang lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun petugas sholat Idul Adha, insyaallah pelaksanaan untuk khatib yakni Bapak Ustadz Miftahul Hidayah, insyaallah SAG. Insyaallah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insyaallah untuk imam yakni Bapak Ustadz Imam Ghazali, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk semuanya agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadidiyah wa likulli sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu sunnatan Idul Adha raqatain jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan Idul Adha raqatain jami'atan
tapi mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Amin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an akhwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: فلما بلغوا معه الشعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين wal muslimat, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sembari memandangkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi
dirangkai dengan 2 rakaat sholat Idul Adha yang telah kita laksanakan sebagai upaya mendekatkan diri dengan Zat yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat, surat setelah surat Yasin, yaitu ayat 99 sampai 111. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang diterima, namun setulusan hati dan ketakwaan dari sisi pemberi kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan dari sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama manusia. Namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya lama tidak melahirkan putra. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbu, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Gulamul Halim wa basyarnahu bi gulamin halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah mimpi. Nabi Ibrahim berkata kepada bunaya anaknya, Ya bunaya ini arafil manami anni adbahu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya Ismail dengan menanyakan pendapatnya. Fandur madza tara, maka pikirkanlah kepada pendapatmu. Pikirkanlah apa pendapatmu ya anakku. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita apabila dalam menentukan keputusan yang penting yang berkaitan dengan anak dan keluarga, kita juga memberikan peluang kepada untuk memperoleh pendapat, untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam dengan penuh kepastian menjawab, qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang anak pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa anak Ismail ke atas suatu tumpukan pasir. Lalu beliau membaringkan Ismail alaihissalam dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu surat As-Saffat ayat 106 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Adzalika nadzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami, orang yang beriman. As-Saffat ayat 106 sampai dengan 111. Semoga apa yang semua yang terjadi pada ujian kita, insya Allah kemudiannya akan diberi balasan yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar, pengambilan pelajaran kurban tahunan. Sebagai kisah tersebut, setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail tentang ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bagian meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumahnya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah Subhanahu wa taala seolah hendak mengingatkan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah titipan. Anak hanyalah satu nikmat dari Allah, Tuhan sekalian alam. Anak betapapun mahalnya, kita menilai tidak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian ini. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ketauhidan ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim alaihissalam menampakkan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna daripada kurban, yakni kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih muda belia, mampu membuktikan dirinya sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, sang ayah Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang dimiliki, ia pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahalnya suatu bila itu. Dalam kisah ini kita harus mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi itu juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba yang besar adalah nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal-hal yang tidak boleh diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah satu saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat sama dengan membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, karena mesti dijamin hak-haknya.
Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya. Sangatlah luas, meliputi pengorbanan dalam bentuk harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacau kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalkan untuk mengantri ketika kita membeli tiket misalnya, berhenti ketika lampu merah lalu lintas sedang menyala, dan lain sebagainya. Sebab keserakahan yang hanya dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlu kita menyembelih ego kebinatangan untuk menggapai kedekatan kurban kepada Allah, karena isi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat itu rahimahullah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah tentang totalitas kepatuhan Allah, tentang kemuliaan manusia, dan tentang hakikat pengorbanan, terutama membunuh dari ego kehewanan kita. Semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu memetik pelajaran dari kisah beliau, mengambil hikmah dari peristiwa kurban beliau. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi wa nafsi bi taqwallahi wa la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa pendengaran kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa orang tua kami. Jika orang tua kami sudah wafat, luaskan kuburnya, temanilah kesendiriannya, jadikanlah kuburnya taman surga. Apabila orang tua kita masih hidup, ampunilah dosa-dosanya, panjangkanlah umurnya, berilah kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami akhir hidup yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhir hidup su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami, ibadah puasa kami, ibadah tilawat Al-Quran kami, ibadah korban kami. Ya Allah,
jadikanlah hidup kami dalam berbakti kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan.